Anda menyukai konten ini, silakan Like, komen. share, dan jangan lupa subrek. Dan jangan lupa juga, kita pun hadir di Spotify dengan nama Ngepot Penyuluhan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Zalfuna, di samping saya Mas Bu. Salah. Kok bukan Mas Pur? Kamu siapa? Gimana dong? Saya kabur aja kali ya. Kamu siapa? Saya siapa ya? Perkenalkan. Halo. Soalnya Sobat Tani sama saya lagi Siva. Tapi nggak sama Kalista, nggak apa-apa ya. Kalista itu siapa ya? Oke, kali ini kita akan mewawancarai atau kedatangan bintang tamu spesial. Ini kalau kata di dunia musik ini mendapat penghargaan tuh, udah dapat Grammy Award-nya nih, Grammy Award. Kalau pemain film Piala Oscar. Ya, keren banget. Nah, kalau ini sekarang kita telah dihadiri oleh, silakan Ibu siapa dan Bapak siapa, diperkenalkan langsung saja menghadap kamera. Oke, siap. Nama saya Rian Riani dari Kabupaten Garut, penyuluh Kecamatan Cilawu. Tuh, dari Garut jauh-jauh Sobat Tani. Bapak. Ya, perkenalkan saya Ahmad Jazilil Mustafa, Jazil. Saya dari Kabupaten Serang, Banten, penyuluh di BPP Tanara. Kalau nggak tahu Tanara itu rumahnya Pak Wapres, Pak. Wih, Pak Wapres rumahnya di sana. Pak Wapres. Tanara. Iya. Wah, Pak Wapres suka ketemu Pak, lagi nyapu gitu Pak. Enggak lah. Paling lagi mupuk saya. Oke. Berarti ini penyuluh-penyuluh yang berprestasi nih ya. Buktinya yang telah kita pegang ini Pak. Ini Sobat Tani. Luar biasa kan penyuluh-penyuluh kita Sobat Tani. Kalau acara mukbang gini tuh nih, kelihatan? Oh, nggak Kelihatan juga. nggak kelihatan ya? Ini nggak gampang loh dapat ini. Ya. Ini orang-orang yang Perjuangan. terpilih nih yang bisa mendapatkan ini. Boleh cerita Ibu Ya. apa yang dilakukan sehari-hari di sana, penyuluhnya berapa anggotanya atau kisah-kisah perjuangan Ibu di sana lah. Siap. Ini kebetulan saya megang 2 desa di Kecamatan Cilawu. Saat ini megang Desa Mangkurayat sama Mekarbukti. Kebetulan yang di Desa Mangkurayat ini dari 2009 setelah saya mengenal organik itu sangat-sangat tertarik dengan organik gitu. Dan mulai mensosialisasikan tentang pertanian organik ke para petani gitu. Kemudian responnya lumayan, para petani lumayan merespon gitu. Nah kemudian di tahun 2011 itu petani ingin mencoba menanam padi organik dengan metode SRI ya. Kemudian 2014 kita mencoba ada kegiatan apa itu namanya, desa organik ya, Iya, desa organik itu ya. Nah, kita dapat itu, jadi awalnya memang ada serangan hama yang memang sangat luar biasa, sampai setahun itu kita nggak panen. Masa? Oh ya Ya, ampun. dulu kan ada warang coklat. Nah, dari pengaruh dari warang coklat itu akhirnya kita dapat penyakit tumro ya, yang merah daunnya tuh merah tuh. Kalau petani bilang itu hama dedet senang gitunya. Orang Sunda mah bilangnya hama dedet. Hama gitu. dedet. Itu sebetulnya Tahu nggak? diakibatkan Nggak tahu. Sama. itu sebetulnya diakibatkan oleh warang hijau. Warang hijau. Yang menjadikan vektor penyakit itu gitu. Warna hijau atau warna coklat Bu? Warang hijau. Oh, hijau. Kan tadinya warang coklat. Kalau warang coklat tuh kan jadinya hoverboom. Nah, dari situ kan ada semacam virus gitu ya. Yang akhirnya yang menjadi vektornya itu kan warang hijau. Nah, akhirnya sampai setahun itu lamun cek orang Sunda mah hirup henteu paeh henteu hos Wah, gitu. ngerti nggak, Pak? Ngerti dikit Bu, Ngerti. Atik-atik mah icon lah. Setelah itu ada kegiatan desa organik, kita coba dengan sekian ratus ton pupuk organik dimasukkan ke lahan yang punya penyakit itu gitu ya. Alhamdulillah langsung Warna coklat, warna hijaunya kabur. penyakitnya langsung hilang. Wow. Jadi langsung bisa panen kembali gitu. Setahun itu nggak tumbuh. Ditanam padi mati lagi gitu. Ditanam padi dibabat lagi gitu. Alhamdulillah dengan kita berorganik, tanahnya sehat, akhirnya hasilnya pun juga kerasa sama kita. Kan kalau kita menanam padi atau tanaman apapun harus disamakan dengan kita mengurus anak sendiri. Wih. Kita sayang. Padi seperti padi. anak sendiri ya Bu, kayak Malika ya Bu. Kalau ini padi. Kenapa Pak mau jadi anak ya Pak? Iya. Kan Lanjut, Bu. harus disayang kan. Iya. Kalau kita disayang, insya Allah gitu ya, segala sesuatunya akan menghasilkan hal yang baik gitu. Yang itu sih yang saya rasakan. Ini gitu. penyuluh penuh dengan filosofi nih. Iya, cuma- luar biasa loh Sobat Tani. ini nggak sembarang loh mengerjakan sesuatu dengan hati. Iya, emang harus begitu. Kalau nggak dengan hati mah kita mah papanasan wae nya. Wah, bener. Berarti penyuluh banyak pengorbanannya ya Bu ya? Ya nggak
Enggak juga sih, banyak juga sih yang lebih bagus dari kita sebetulnya. Mah qadarullah memang kita ada di sini memang karena kehendak Allah aja gitu. Subhanallah. Masya Allah, Ibu. Jadi pengen ke masjid sholat ya. Kalau Bapak gimana Pak? Ini kan di Garut nih di Garut. ceritanya Ibu. Sekarang Bapak. Kalau saya sih gini Pak, jadi sebenarnya tadi kata Ibu bilang, kita itu qadarullah aja. Karena saya juga lebih banyak belajar sama senior-senior saya di penyuluhan pertanian. Di Serang itu Pak, penyuluh-penyuluhnya itu banyak yang punya spesialisasi sendiri. Maksudnya? Kayak gini. Ini kayak Avengers nih ya spesialis. Jadi ada penyuluh di sana itu jadi panutan-panutan saya semua. Ada penyuluh yang fokus di talas beneng. Wow. Oh iya. Jadi dia dari ubi, dari sampai daun sampai ekspor. Dia Udah- pokoknya talas beneng terus. Dari hulu sampai hilir kok tahu Iya. neng. Karena kan memang gini Pak, lebih baik tahu banyak hal dari yang sedikit daripada tahu sedikit dari banyak hal. Iya, nanggung. Nanggung. Kalau itu kan expert. Iya. Nah. Ada yang jagung. Wow. Jagung sampai petani-petaninya kaya-kaya. Dianya lebih kaya lagi Pak. Ada yang porang. Oh banyak lah Pak. Makanya saya mikir spesialisasi saya apa ya gitu kan. Akhirnya terpikir jati diri saya apa? Iya. Saya mau kemana gitu. Iya. Saya lagi masa pencarian jati diri waktu itu kan. Nah akhirnya waktu itu karena saya ngelihat sih masalah ekologis sih Pak. Masalah ekologis ini karena pupuk kimia yang terus-terusan, akhirnya hama juga tadi jadi resisten. Jadi kan ibaratnya kalau kita Mas, batuk, itu hama itu global, kerjanya di Garut terjadi juga di ya dia kadang main-main kemana aja Pak. ulin ya, ulin. Iya, ulin kan dia kapanggi, terus nikah sama orang beranak pinak di situ. Gitu. Orang Garut nikah sama ini jadi ngomongin ini Orang Serang sekarang. keluarga orang nih. Mungkin kalau orang Garut jagoannya bisa bikin dodol kali. Gelis-gelis orang Garut ya. Sebetulnya kalau tanaman kalau memang tanah sehat itu yang kita rasakan itu khususnya di padi yang sering saya geluti gitu. Kalau misalnya itu udah bagus tanahnya, tanaman padi itu yang saya lihat itu batangnya keras. Oh gitu. Iya, kalau sudah kita berorganik berlama beberapa musim lah gitu ya. Akhirnya untuk hama tikus pun juga dia agak sedikit kurang Suka. Tertarik gitu. kurang suka. Kurang suka. Kayaknya. Takut Terus sakit kan gigi kalau kali. dia sakit gigi lah pasti. Lama ngunyahnya. Kan dia ngasah gigi kan sebetulnya. Terus kan kalau misalnya panen tuh rata-rata kan biasanya sudah ditungguin sama itu tuh tukang sapi. Oh ibu Kan diambil ini ya. diarit. Oh, iya. Nah, kadang-kadang dia bantuin gitu, lumayan tuh mengirit tenaga gitu. Si itunya diambil sama dia. Nah itu juga harus disimpan ternyata kalau yang organik tuh tidak bisa langsung dikasihkan ke sapinya. Oke. Mungkin bisa kita ini dulu kita cut sebentar karena ada pemotongan dulu. Oke. Ya. Tadi lanjut lagi. Nanti kita akan lanjut sesi kedua ya. Siap. Jangan kemana-mana Sobat Tani, masih bersama dengan Dalfu dan Syifa. Tunggu dulu kan, ada sesi kedua kan? Oh, foto sama Pak Kapus ya? Siapa foto siapa Pak Kapus? Ditunggu Pak Kapus. Oh ini, Oh iya lupa. jumpa lagi di season kedua. Tadi maaf ya, sempat kepotong kita. Ya, Karena maaf nih ya Pak. karena beliau-beliau ini harus berfoto dengan Pak Kapus. Iya. Jadi kita harus memberikan kesempatan kepada beliau-beliau ini Penyuluh-penyuluh. berfoto. Karena saya sendiri yang memotonya tadi. Oke, tadi kasih. sampai di mana ya? Saya lupa ya. Saya juga lupa. Tadi Saya oh, dari sama kayak saya, Yang dari wo- Banten ini. orang kawin itu. Iya, tadi orang Oh, iya. daerahnya Bapak. Ya, Pak, silakan. Kalau saya tadi masalah ekologis, Ah. kenapa saya beralih ke organik, fokus di organik, saya pengen menspesialisasi diri saya di organik, karena masalah ekologis itu Pak, Oh. dan karena pupuk kimia mahal. Oh, benar-benar. Jadi Mahal. mengurangi budget membeli pupuk kimia ya. Pupuk subsidinya makin kesini makin dikurangin, petani harus beralih ke non subsidi dengan harganya yang berkali-kali lipat, padahal kita punya potensi pupuk organik. Berarti mencari solusi di tengah himpitan keadaan. weh. Dan sesuai dengan program Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Ya. Manusia Genta Organik nih pastinya Sobat Tani. Nah saya tuh momennya pas, momennya waktu itu
Saya keliling ke sawah-sawah. Kok banyak kotoran ayam di situ, Pak? Oh, numpuk banyak. Ternyata dari pesantren punya Pak Wapres itu. Oh. Kan di sana dia kerja sama Japa Kompit bikin peternakan ayam ya. Kotorannya waktu itu orang pada nggak mau tuh. Akhirnya kadang ditaruh di tegalan sawah. Akhirnya saya tampung, Pak. Saya tampung, saya fermentasi ulang. Saya kasih ke lahan ke petani 1 hektar tuh nyampe 5 ton. Itu punya ide saya. Lihat pupuk ayam langsung, wah, Iya, kayaknya semesta lagi mendukung kan. auranya lagi bagus berarti Pak saat itu. Iya, kan kalau niat baik ada aja jalannya. Emang kalau dipikir tadi saya sempat bicara ngobrol sama petani dari Bekasi dari tai Ayam. bukan ayam, Kambing. Kambing, bisa. Nah, berarti semua kotoran hewan bisa dijadikan Bisa, pupuk. bisa. Yang paling baik si Sebenarnya fermentasinya sih yang pentingnya, Bu ya. Ya yang penting. Tapi yang paling bagus sih yang saya lihat mah di Sapi kotoran kan? domba. Domba. Oh, domba paling bagus. Iya, biasanya domba. Kalau sapi itu biasanya kan ada kalau harus ada penelitian juga khususnya mungkin ya. Tapi yang kalau saya rasakan itu kalau kotoran domba itu di musim berikutnya itu masih ada efeknya. Udah ibu rasakan gitu kotoran domba ya. Oh Luar gitu. biasa sekali ya. Soalnya kita juga sertifikasi udah tahun kelima sekarang, alhamdulillah sama Innovis Bogor di sini. Udah terbukti ya. Berarti spesialisnya ya Ibu spesialis kotoran domba. Bapak spesialis kotoran Kok ayam. nggak enak ya ininya apa? Spesialisasinya Gak enak tapi kan menghasilkan. cuan ya Pak ya. Cuan buat petani, Cuan buat petani maju. ya. benar. Tapi petaninya maju, penyuluhnya pun ikut senang ya. Nah, Berarti senang lah. mampu memberikan lah Iya. feedbacknya. Kalau saya sih menstimulus si petani gini, Pak. Saya tawarkan petani-petani yang mau nanam beras merah secara organik, saya berikan harga Rp500 lebih tinggi gabah kering panennya. Betul. Petani Rp100 aja di Uber, Pak. 500 ini. Ini saya kasih 500. Dan keuntungan penjualan beras merah saya itu keuntungannya saya buat tempat-tempat pembuatan pupuk organik dan itu saya kasih gratis ke petani yang mau nanam secara organik. Gila Bapak Gitu. ini. Bapaknya spesialis pupuk, spesialis beras merah, Iya. spesialis pemasaran beras merah. Pemasaran Keren saya dong. semuanya Ini saya hatinya mulia banget nih kayak Iya, guru Masya kayak Allah. gurunya Sugokong nih apa bersih gitu. Gokong, isi adalah kosong. Ya, Tapi kalau kerja, kalau udah happy, mau banting tulang, mau capek segimana, happy, Pak. Berarti Harus memang dibikin senang pokoknya. berarti memang passionnya bapak-bapak ibu-ibu di situ ya. Ya, di Dan organik menurut- sih. Dan Bapak Ibu tanya ke semua penyuluh, kerjanya happy nggak? Pasti semua happy. Happy Kalau jalan-jalan kerja kerjaan terus. di kantoran ya, ditanya happy nggak? Kadang ada aja yang jam nggak happy. Tapi kalau penyuluh pasti Iya. happy. Kalau di kantoran tuh dikit-dikit lihat jam, Iya, benar-benar. dikit-dikit Jam lihat berapa ya jam. ini? Iya kan? Nah, kalau- Coba tanya ibu sering pulang malam nggak? Sering maghrib. Kadang-kadang kita lupa waktu gitu. Iya. Lo udah maghrib ya udah. tapi di rumah masih dipanggil ibu apa? Masih. Ntar sampai rumah ada tante datang gitu. Keren banget ya penyuluh-penyuluh kita loh Sobat Tani sampai pulang malam, sampai nggak kenal waktu demi pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern. Wih, luar biasa. Oh, kok jadi pinter ya saya? Slogan sekali Anda. Keren ya saya. Memuji Nah. diri sendiri. Harapannya Bapak dan Ibu sebagai penyuluh di daerahnya masing-masing apa? Kalau saya sih ya, Yang maksudnya yang belum tercapai yang Iya. saya harus nih. Apa? oh gitu. Kalau saya sih bisa membawa semua petani di wilayah saya mandiri dalam menyediakan pupuk, bisa lebih sejahtera, harga hasil panennya bisa lebih dihargai. Itu Itu. aja sih, Pak. Petaninya lebih sejahtera, penyuluhnya juga lebih bahagia. Oh iya. Gitu. Penyuluh sejahtera, petani bahagia. Petani petani sejahtera, sejahtera, penyuluh penyuluh Ini bener. bahagia. Bapak ini kayak penyuluh Titisan Siddhartha Gautama ya? Mulia ya? Masya Allah ya Pak. Kalau Ibu, jangan bilang sama. Jangan sama bilang juga. sama. Kalau ngomong sama berarti nyari gampangnya nih. Hah, ayo Bu, yang belum tercapai apa ya? Yang Kira saya belum belum ada nih ya, tercapai ya. saya harus. Ya, sebetulnya harapan kita untuk para petani itu jangan sampai tergantung sama pupuk kimia. Sementara di wilayah kita tuh kan kaya akan sumber daya alam ya. Ya mudah-mudahan dengan harga pupuk yang sekarang semakin mahal, hanya 2 yang disubsidi ya sekarang Iya. gitu. Mudah-mudahan lebih terbuka, open mind petani itu bahwa sekarang tuh memang harus ke go organik kembali gitu seperti zaman kakek dulu kita gitu Kembali ke ya. alam ya. Kembali ke Kembali alam
alam gitu. Itu sumber dayanya ada, kemudian juga asal ya menepis rasa malas saja sih sebetulnya gitu. Emang kita harus berkorban lah ya, misalnya Ya. gak apa-apa lah kotor-kotoran, cuman feedback ke belakangnya kan akan lebih baik ya. Ya, Iya. sebetulnya kalau misalnya ngelihat panen tuh yang organik, itu jelas lebih bagus sih. Iya. Lebih bagus. Hasilnya- Waktu kemarin aja minggu kemarin kita panen, ternyata si lahan itu tuh udah 10 kali tanpa kimia, terus-terusan berorganik. Nah musim ini dia nggak sama sekali pakai pupuk, baik pupuk organik maupun kimia gitu. Tapi hasilnya masih bagus di atas rata-rata gitu. Berarti unsur haranya masih tersimpan. Masih simpan. Tersimpan. Jadi bisa panen tanpa mengeluarkan uang sama sekali, hanya tenaga saja mungkin petani. Dan itu untuk petani organik itu sudah dinikmati seperti itu. Kadang-kadang kalau petani organik itu ditanya berapa harga pupuk sekarang, mereka nggak tahu. Nah itu cita-cita kita bersama itu. Segitunya ya. Berapa lah harga pupuk sekarang? Itu nyaho Tapi udah ada organik ya sekarang ada Ya, untuk beberapa kelompok tani begitu. Pokoknya intinya berarti yang saya tangkap adalah kedepannya pupuk organik supaya lebih merakyat ya. Maksudnya Ya. bisa dipakai sama semua petani mampu sehat. lebih sehat, meninggalkan yang kimia-kimia ya. Ya, intinya sih secara ekologis kita bisa berkelanjutan, secara ekonomis kita lebih berkecukupan. Amin. Oke, amin. Luar biasa sekali ya. Oke Sobat Tani, hari ini sudah cukup ya ilmu yang kita dapat, Banyak sharingnya sekali. sama Penyuluh beliau, penyuluh yang berprestasi paling kita. berhati mulia dan Enggak juga lah. oke Sobat Tani, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dah, Sobat Tani.